Oke, mungkin buat teman-teman yang belum on cam, boleh on cam dulu. Oke, baik. Selagi kita menunggu teman-teman yang lain join, boleh mungkin teman-teman yang lain bisa dihubungi kembali teman-temannya untuk segera join. Saya buka dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, sebelumnya perkenalkan saya yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Perkenalkan nama saya Andi Syara Nabila Cahyani, lalu ada teman kelompok kami, ada Nabila Askila Zalsabila, ada Andi Salsabil Sefira, ada Nur Qurainun Yusuf, ada Syifa Musdalifa Arsyad, lalu ada Mualaf Alfiani Ilmina, terus ada Muhammad Sarnur Basra dan Ahmad Ramadan. Nah, sebelum oke, jadi hari ini kita akan melakukan pelatihan terkait analisis masalah dan kebutuhan. Nah, sebelumnya oke, boleh teman-teman on cam dulu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah on cam, yang belum on cam saya tunggu. Mungkin langsung saja untuk ke materi pertama itu akan dijelaskan oleh eh, saya dan rekan saya yang bernama Syifa. Nah, sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan kita pada siang hari ini, yang pertama itu ada pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua adalah terhadap pelaksana. Terus yang kedua adalah pemaparan materi pertama terkait konsep dasar dan urgensi analisis kebutuhan. Terus materi yang kedua yaitu analisis need analyze menggunakan SWOT. Terus materi ketiga ada need analyze juga menggunakan fishbone dan tree diagram analyze. Terus dilanjut dengan ice breaking dan dilanjut dengan materi keempat yaitu evaluasi efektif problem solving dan kemudian penutup. Nah, mungkin kita langsung lanjut saja ke pemaparan materi pertama. Boleh next slide. Oke, yang akan dijelaskan oleh Syifa, kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, suaraku kedengaran, Ji? Tabe kecil sekali suara, tak mungkin Kak. Kalau begini, jelas, Mi?
Kalau di saya masih kecil, tapi siapa tahu di teman-teman yang lain bagus, Ji. Sebentar. Oke, sebentar ya teman-teman. Saya perbaiki dulu device-nya. Kalau seperti ini teman-teman, apa sudah jelas nih? Jelas. Jelas jika Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi perkenalkan saya Syifa Musdalifah Arsyad yang akan membawakan materi mengenai konsep dasar dan urgensi analisis kebutuhan. Nah, jadi sebelumnya kita masuk ke need assessment dulu. Nah, jadi need assessment itu berkenan dengan apa-apa yang dibutuhkan dalam pengembangan desain kurikulum. Nah, jadi need assessment itu dalam pengembangan kurikulum itu sangat diperlukan. Dalam pengembangan analisis kebutuhan itu digunakan untuk menilai dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk siswa atau masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Nah, jadi karena pengembangan kurikulum itu hakikatnya berorientasi pada kebutuhan siswa atau need of audience, jadi dan kebutuhan masyarakat atau need of society. Nah, jadi termasuk juga kebutuhan mata pelajaran. Nah, jadi tujuan dilaksanakan kegiatan ini itu akan para siswa itu mampu mengetahui dengan benar konsep dasar dan urgensi dan dari analisis masalah dan kebutuhan. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke konsep dasar. Oke. Jadi konsep dasar itu dalam konteks pengembangan kurikulum, John Mitchell pada tahun 1985 itu mendefinisikan bahwa need assessment itu sebagai the process by which on defines educational needs and decide what their priorities are. Nah, jadi sejalan dengan pendapat Mitchell, Sells, dan Glasgow pada tahun 1990, dia menjelaskan tentang pengertian need assessment. Need assessment yaitu it means a plan for gathering information about this parents and for using that information to make decision about priorities. Nah, sedangkan menurut Anderson, analisis kebutuhan diartikan sebagai suatu proses kebutuhan sekaligus menentukan prioritas. Nah, jadi need assessment itu atau analisis kebutuhan itu adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui perbedaan antara kondisi yang diinginkan yang seringkali disebut dengan kondisi ideal. Nah, jadi sedangkan kondisi yang ada itu seringkali disebut dengan kondisi real atau kondisi nyata. Jadi ada beberapa hal yang melekat pada pengertian need assessment. Yang pertama itu ada need assessment itu merupakan suatu proses, artinya dia ada rangkaian di kegiatan dalam pelaksanaan need assessment. Jadi need assessment itu bukanlah suatu hasil, akan tetapi itu suatu aktivitas tertentu dalam upaya mengambil keputusan tertentu. Terus yang kedua itu ada kebutuhan itu sendiri pada hakikatnya adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dengan demikian, need assessment itu merupakan kegiatan
mengumpulkan informasi tentang kesenjangan yang seharusnya dimiliki setiap siswa dengan apa yang telah dimiliki. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi tahap-tahap atau prosedur analysis. Mungkin bisa di next slide. Oke, sekarang tahap-tahap atau prosedur analysis. Nah, jadi secara lengkap itu kegiatan need assessment digambarkan oleh Glasgow dalam komponen-komponen need assessment. Seperti yang pertama itu ada tahapan pengumpulan informasi. Nah, jadi dalam tahapan ini seorang desainer itu harus bisa memahami dan mengumpulkan informasi dari para siswa. Cakupan pengumpulan informasi itu bisa beragam. Seperti kita kumpulkan informasi tentang karakteristik siswa, kemampuan personal, dan problematik dalam pelajaran. Terus yang kedua, ada tahapan identifikasi kesenjangan. Nah, jadi kalau tahapan ini itu menurut Kaufman mengidentifikasi kesenjangan yaitu dengan dia pakai metode organizational element model yang dimana dalam metode ini tuh dia menjelaskan ada 5 elemen yang saling berkaitan. Dimulai dari input, proses, produk, outcome, dan output dan outcome. Nah, selanjutnya itu tahap selanjutnya ada analisis performa, yang dimana tahapan ini tuh dilakukan setelah desainer memahami berbagai informasi dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Jadi dalam hal ini itu ketika menemukan sebuah kesenjangan, diidentifikasi kesenjangan mana yang dapat dipecahkan itu melalui perencanaan pembelajaran dan mana yang memerlukan pemecahan masalah yang lain. Terus poin selanjutnya itu ada identifikasi hambatan atau sumber. Kalau dalam tahapan ini tuh pelaksanaan suatu program berbagai kendala itu bisa muncul sehingga dapat berpengaruh terhadap kelancaran suatu program. Nah, kalau berbagai kendala itu sepertinya meliputi kayak waktu, fasilitas, atau bahan, dan sebagainya. Terus poin ke-5 itu mengidentifikasi karakteristik siswa. Nah, jadi kalau di tahapan ini itu proses pengidentifikasian masalah-masalah siswa itu karena tujuan utama dalam desain pembelajaran itu adalah memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Terus poin yang ke-6 itu ada identifikasi tujuan. Nah, jadi kalau mengidentifikasi tujuan itu kayak salah satu tahapan penting yang ada dalam need assessment, karena mengidentifikasi tujuan itu merupakan proses penetapan kebutuhan yang dianggap mendesak untuk dipecahkan sesuai dengan kondisi. Terus karena tidak semua kebutuhan itu menjadi tujuan seperti itu. Terus selanjutnya ada menentukan permasalahan. Nah, jadi ini tuh adalah tahapan akhir dalam proses analisis. Tadi situ menuliskan pernyataan sebagai pedoman dalam penyusunan proses desain instruksional. Oke, terus untuk materi strategi dan tips saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, next slide. Oke, poin ketiga untuk materi ini adalah strategi dan tips. Nah, salah satu format sederhana yang dikembangkan oleh Jung Pano and Emery pada tahun 1979 yaitu yang dinamakan dengan RUPS atau Research Analyzing Problem Solving. Ini merupakan, jadi RUPS ini merupakan salah satu strategi atau tips dalam melakukan need assessment. Nah, terdapat empat pokok pertanyaan yang harus dijawab ketika kita ingin melakukan need analysis menggunakan RUPS. Jadi RUPS ini sudah ada, dia menyediakan 4 pertanyaan. Nah, yang pertama itu adalah siapa yang menjadi sasaran permasalahan? Apakah
Anda sendiri, tim teaching, kelompok lain, atau masyarakat. Jadi, teman-teman ketika ingin melakukan need assessment, teman-teman harus tahu dulu kita ingin melakukan ini sasarannya ke siapa, sasaran permasalahannya ini ke siapa, apakah misalkan apakah hanya ke teman kelas kah atau ke satu sekolah. Terus pertanyaan yang kedua yaitu adalah siapa dan apa faktor-faktor penyebab permasalahannya, apakah karena faktor organisasi, lemahnya bahan atau alat pendukung. Nah, ketika kita sudah tahu siapa yang ingin kita berikan sasarannya, kita lihat lagi apa sih faktor-faktor penyebab masalah itu bisa terjadi. Terus yang ketiga, poin yang ketiga adalah macam apa permasalahan yang dihadapi. Apakah karena ketidak ada kesepakatan tentang tujuan atau karena lemahnya kemampuan, tidak adanya sumber yang memadai, lemahnya komunikasi, adanya konflik kah, atau membuat keputusan. Jadi setelah kita tahu sasaran permasalahannya ini untuk siapa, lalu apa sih faktor-faktor penyebabnya? Yang ketiga adalah macam apa permasalahan yang dihadapi. Seperti apa permasalahan yang dihadapi pada saat kita melakukan need analysis ini. Terus yang keempat yaitu adalah apakah tujuan pengembangan itu gitu. Akhir dari kalian melakukan need assessment ini tuh apa akhirnya gitu, apa tujuannya. Nah, eh, apa yang akan berbeda manakala tujuan telah berhasil dicapai. Jadi ketika kalian sudah melakukan need assessment, eh, apa hasilnya? Apakah itu kalau misalkan berbeda tidak? Kalau misalkan kalian sudah lakukan dan sebelum itu 4 pertanyaan yang harus kalian eh, temukan dulu jawabannya ketika ingin melakukan need assessment menggunakan si metode atau strategi dari RUPS ini. Oke? Nah, itu untuk itu untuk strategi dan tips. Selanjutnya, kita next ke sesi tanya jawab. Apakah teman-teman materi yang tadi disampaikan oleh Syifa dan saya ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Tidak ada, Kak. Oke, kalau tidak ada, eh, kalau tidak ada, mohon untuk teman-teman mengisi dulu pretestnya. Jadi nanti akan ada dikirimkan di kolom chat. Nah, sudah dikirimkan, teman-teman boleh silahkan mengisi pretestnya terlebih dahulu sebelum kita eh, next ke materi selanjutnya. Oke? Silahkan teman-teman diisi dulu pretestnya. Waktunya kurang lebih 10 menit ya, teman-teman. BK untuk bagian jabatan diisi apa ya? Jabatan teman-teman di OSIS yang sekarang. Untuk pretestnya ini silakan teman-teman mengisinya sesuai dengan pemahaman teman-teman pada saat sekarang ya. Tidak perlu di googling. Pokoknya jawab sesuai dengan pemahaman teman-teman sekarang. Oke? Nggak apa-apa aja teman-teman, semisal belum tahu jawabannya, karena nanti juga akan dijelaskan Ji lewat materi lagi selanjutnya. Jadi isi saja dulu apa adanya, karena nggak dinilai Ji juga.
Oke, untuk teman-teman yang sudah mengisi pretestnya boleh dituliskan di kolom chat sudah, biar kita bisa track eh, siapa-siapa yang belum. Oke, waktunya sisa 2 menit, teman-teman boleh dipercepat bagi yang belum ya. Oke, silakan teman-teman yang lain dipercepat bagi yang belum.
Oke, untuk teman-teman yang lain boleh dipercepat pengisian pretestnya. Selain menunggu teman-teman yang lain, boleh kita langsung saja next ke materi kedua. Boleh next slide. Oke, terkait analisis masalah dan kebutuhan menggunakan SWOT analysis yang dimana akan dijelaskan oleh rekan kelompok yang lain, kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan analisis masalah dan kebutuhan menggunakan SWOT analysis. Sebelumnya, teman-teman, apakah sudah ada yang tahu apa itu SWOT? Kalau ada yang tahu, mungkin boleh raise hand atau tulis jawabannya di room chat. Oke, jadi analisis SWOT itu merupakan singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats adalah sebuah metode evaluasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu organisasi. Nah, dalam perkembangannya saat ini analisis SWOT tidak hanya dipakai untuk menyusun strategi di medan pertempuran, melainkan banyak dipakai dalam penyusunan perencanaan yang bertujuan untuk menyusun strategi-strategi jangka panjang, sehingga arah dan tujuan perusahaan atau organisasi dapat dicapai dengan jelas dan dapat segera diambil keputusan. Oke, boleh next slide. Oke, jadi SWOT itu kita akan bahas satu-satu ya, dari strength, weakness, opportunities, dan traits. Yang pertama kita akan bahas itu adalah strength. Nah, strength atau kekuatan ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi apa yang dilakukan dengan baik oleh organisasi atau proyek. Misalnya sumber daya yang kuat, tim yang berpengalaman, teknologi yang canggih, atau reputasi yang baik. Mengetahui kekuatan dalam membantu untuk memaksimalkan potensi internal. Nah, analisis SWOT strength ini merujuk pada atribut atau aset internal yang memberikan keunggulan kompetitif untuk memungkinkan suatu entitas untuk mencapai tujuan yang lebih efektif, dan kekuatan ini dapat meliputi berbagai hal, mulai dari keunggulan dalam teknologi, keahlian khusus dalam industri tertentu, atau dalam organisasi tertentu. Nah, selanjutnya weakness. Nah, apa sih itu weakness? Weakness itu adalah mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau hal-hal yang tidak berjalan dengan baik. Salah satu contoh yang dalam konteks weakness itu adalah misalnya faktor-faktor internal yang dapat menghambat kesuksesan suatu proyek atau organisasi. Nah, ini dapat berupa keterbatasan sumber daya manusia, kekurangan keahlian tertentu, sistem yang tidak efisien, atau kelemahan lainnya. Nah, dalam analisis SWOT yang merujuk pada faktor internal dapat menghambat kesuksesan proyek atau organisasi. Untuk mengidentifikasi kelemahan penting karena memungkinkan organisasi untuk mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki atau memitigasi dampak negatifnya. Dengan menyadari kelemahan tersebut, suatu organisasi dapat mengalokasikan sumber daya dan mengembangkan strategi yang sesuai untuk meningkatkan kinerja dan daya saingnya. Yang selanjutnya itu adalah opportunities. Opportunities ini yaitu mengidentifikasi faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan organisasi. Nah, opportunities ini merujuk pada faktor-faktor yang di luar suatu organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor eksternal ini dapat dimanfaatkan untuk keuntungan organisasi. Ini bisa mencakup tren pasar yang menguntungkan, adanya kemajuan teknologi, kebijakan pemerintah yang mendukung, atau peluang kemitraan. Nah, mengetahui peluang dalam membantu dalam merencanakan langkah-langkah untuk mengambil keuntungan dari kondisi eksternal yang menguntungkan. Nah, yang terakhir ini ada threats atau ancaman.
mengidentifikasi faktor eksternal yang bisa menjadi hambatan atau risiko bagi organisasi. Ini itu bisa meliputi persaingan yang ketat, perubahan regulasi, kondisi ekonomi yang tidak stabil, atau perkembangan teknologi yang cepat. Nah, mengetahui ancaman itu dapat membantu organisasi dalam merumuskan strategi untuk mencegah risiko-risiko. Oke. Adapun permasalahan yang biasanya muncul dalam organisasi-organisasi. Nah, kalau misalnya dalam konteks teman-teman yang merupakan OSIM, itu teman-teman permasalahannya itu adalah kesulitan dalam mengambil data. Kesulitan mengambil data itu pengambilan data yang untuk mengetahui program atau event apa saja yang dibutuhkan oleh siswa dan guru MAN 1. Nah, hal ini bisa menjadi permasalahan yang serius bagi teman-teman OSIM dalam merencanakan kegiatan sekolah yang sesuai dengan stakeholder utama, yaitu siswa dan guru di MAN 1. Adapun dampak yang dilakukan jika teman-teman melakukan analisis SWOT dalam membantu organisasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahannya teman-teman. Yang pertama itu teman-teman bisa mengidentifikasi apa kelemahannya. Mengidentifikasi apa kelemahannya itu bisa dilihat dari weakness, dalam mengenali kelemahan-kelemahan, misalnya dalam manajemen waktunya teman-teman, komunikasi internal teman-teman, atau keterlibatan kurangnya keterlibatan siswa-siswi dari dari MAN 1 dan kurangnya perencanaan dan penyelesaian konflik antar internal teman-teman OSIM. Yang kedua itu teman-teman bisa mengoptimalkan keunggulan. Bisa dilihat dari aspek strength, mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki seperti kemampuan untuk berinovasi, kepemimpinan atau sumber daya yang tersedia dapat membantu OSIS memanfaatkan aset-aset mereka untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya itu adalah teman-teman bisa mengidentifikasi peluang-peluang apa saja yang bisa teman-teman raih. Nah, ini ada pada aspek opportunities. Nah, dengan mengenali peluang-peluang itu, ini akan meningkatkan keterlibatan siswa, memperbaiki komunikasi, atau mengembangkan program-program baru. Nah, teman-teman OSIM dapat mengambil langkah yang proaktif untuk memanfaatkan situasi yang menguntungkan. Yang selanjutnya adalah menghadapi ancaman, yaitu ada pada aspek threats. Dengan mengidentifikasi ancaman seperti kurangnya dukungan dari siswa atau konflik internal yang terjadi dalam teman-teman OSIM dapat mengambil tindakan preventif atau responsif untuk mengatasi potensi masalah di masa depan. Oke, dengan demikian analisis SWOT dapat menjadi alat yang berguna bagi teman-teman dalam mengatasi permasalahan internal, atau teman-teman bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk meningkatkan kinerja teman-teman secara keseluruhan. Oke, mungkin materi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada strategi dan tips. Oke, dengan melakukan analisis SWOT, OSIS dapat mengidentifikasi di mana letak kekuatan dan kelemahan internal mereka, serta mengenali peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk merencanakan strategi yang lebih efektif dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang ada. Yang pertama ada melibatkan pihak-pihak terkait. Pertama, identifikasi stakeholder utama, tentukan siapa yang harus dilibatkan seperti anggota OSIS, guru pembina, siswa aktif, dan mungkin orang tua siswa. Yang kedua, adakan pertemuan atau forum diskusi. Buat sesi pertemuan atau forum diskusi untuk mendapatkan masukan dan perspektif dari semua pihak yang terlibat.
Kemudian ada mengumpulkan data secara komprehensif. Yang pertama dengan cara kuesioner atau survei. Sebarkan kuesioner atau survei kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat mereka tentang kebutuhan dan harapan dari OSIS. Kemudian ada wawancara dan diskusi kelompok. Lakukan wawancara dengan guru pembina dan anggota OSIS senior. Adakan diskusi kelompok untuk menggali lebih dalam mengenai isu-isu yang ada. Kemudian yang ketiga ada analisis dokumentasi. Tinjauan laporan kegiatan OSIS sebelumnya, evaluasi program yang sudah dilakukan, dan analisis data keuangan yang ada. Kemudian ada yang ketiga, analisis berdasarkan fakta. Pastikan data yang dikumpulkan dan dapat dipercaya dengan melakukan cross-check dari berbagai sumber. Kemudian ada gunakan data kuantitatif dan kualitatif. Gabungkan data kuantitatif seperti jumlah partisipasi siswa dengan data kualitatif seperti umpan balik dari siswa untuk analisis yang lebih lengkap. Kemudian yang keempat ada prioritaskan faktor utama. Tentukan faktor-faktor mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan OSIS, seperti sumber daya, keterlibatan siswa, dan dukungan dari pihak sekolah. Kemudian ada matriks prioritas. Gunakan matriks untuk mengurutkan faktor-faktor berdasarkan dampak dan urgensi. Kemudian yang kelima ada gunakan pendekatan kritis. Yang pertama itu ada analisis SWOT. Lakukan analisis SWOT dengan pendekatan kritis, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Setelah itu, dilakukan diskusi kritis. Ajak anggota OSIS untuk berdebat dan mengkritisi setiap poin yang diidentifikasi untuk memastikan analisis yang lebih dalam dan realistis. Yang keenam, ada perhatikan perubahan. Pertama, ada pantau tren dan dinamika. Perhatikan perubahan tren di lingkungan sekolah dan eksternal yang mungkin mempengaruhi OSIS seperti perubahan kebijakan pendidikan atau tren kegiatan siswa. Yang kedua ada fleksibilitas dan adaptasi. Siapkan OSIS untuk fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal. Yang ketujuh ada gunakan hasil untuk merancang strategi yang efektif. Pertama, rencanakan tindakan berdasarkan SWOT. Buat rencana tindakan yang jelas dan terperinci berdasarkan hasil analisis SWOT. Fokus pada memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman. Yang kedua, implementasi dan monitoring. Implementasikan strategi yang telah dirancang dan lakukan monitoring secara berkala untuk memastikan strategi berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Yang terakhir, evaluasi dan revisi. Lakukan evaluasi berkala terhadap strategi yang diharapkan dan buat revisi jika diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program OSIS. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, itu tadi terkait materi kedua, analisis need analyze menggunakan SWOT. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung raise hand atau mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi kedua ini? Oke, ada penanya pertama. Oke, silakan boleh diperkenalkan dulu namanya dan langsung ke pertanyaannya. Assalamualaikum, nama saya Baso Al-Sakrama Fitra MN. Di sini saya ingin bertanya. Tadi untuk melakukan analisis SWOT, kita harus mengidentifikasi adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari yang saya tahu dan pengalaman pribadi saya, untuk mengetahui kemampuan dan ancaman itu lebih mudah dibandingkan mengetahui kelemahan diri sendiri, kelemahan dari suatu organisasi, dan suatu peluang. Bagaimana cara ataupun suatu metode untuk yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi adanya peluang ataupun kelemahan yang kita miliki. Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, noted. Oke. Apakah teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan terkait materi kedua?
Oke, kalau sudah tidak ada, kita keep dulu pertanyaannya, nanti di akhir baru kita jawab ya. Kita next dulu ke materi ketiga yang akan dibawakan oleh Sarnur dan Nadia terkait need analyze 2 menggunakan fishbone dan tree diagram analysis. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, Oke, jadi baik. Mungkin Saudara Nadia dipersilakan. ya baik. Jadi teman-teman sebelumnya tadi kita sudah dijelaskan sama kakak-kakak nih, apa sih pentingnya kita melakukan need analysis need assessment. Apa sih need assessment? Need assessment need itu adalah kebutuhan, assessment itu adalah penilaian. Jadi gimana sih cara kita untuk menilai apa yang kita butuh atau masalah apa yang terjadi di sekeliling kita sehingga kita bisa dapat nih solusi apa sih yang tepat untuk masalah atau kebutuhan yang ada. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ada yang pertama itu namanya analisis SWOT atau strength, weakness, dan sebagainya itu. Nah, analisis SWOT ini sangat penting karena kenapa? Dalam analisis SWOT ini itu akan dipakai nanti, akan terus dipakai. Semisal teman-teman nanti nih mau masuk kuliah, itu di dalam perkuliahan analisis SWOT ini sangat sering digunakan. Ketika teman-teman nanti di perkuliahan akan mendaftar organisasi, itu juga nanti akan biasanya wawancaranya itu dalam bentuk analisis SWOT. Apa sih kekuatannya kamu, kelemahannya kamu nih punya peluang apa, terus kayak ancamannya itu apa, atau misalkan teman-teman dalam merancang program kerja, bisa juga menggunakan analisis SWOT. Nah, selanjutnya, ada nih cara-cara lain selain analisis SWOT. Ada yang namanya fishbone diagram sama tree analysis diagram, yang mana akan saya jelaskan kepada saya dan rekan saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu, sepertinya Kakak Sarnur ada yang ingin disampaikan kepada kalian. Mungkin silahkan Kakak Sarnur. Oke, baik. Jadi sebelumnya di sini saya akan menyampaikan beberapa mengenai mungkin teman-teman yang ada di dalam forum ini mungkin bisa mendeskripsikan perasaannya hari ini itu dengan melalui di chatbox saja bagaimana perasaan teman-teman hari ini dengan mungkin mengirimkan emoticon yang ada di perangkat teman-teman supaya mewakili bagaimana perasaan teman-teman dan atensi teman-teman mengikuti pelatihan pada kesempatan kali ini. Mungkin saya beri waktu 1 atau 2 menit untuk memberikan reaksi kepada teman-teman yang dirasakan pada hari ini. Jadi kita pengen tahu nih apakah teman-teman masih semangat, atau teman-teman lagi capek, atau teman-teman lagi pusing, atau teman-teman lagi senang. Boleh mungkin perasaannya teman-teman ini digambarkan lewat emoticon. Oke, jadi bagaimana teman-teman perasaannya hari ini? Oh, berarti kayak ada yang pura-pura bahagia, ada yang pura-pura pura-pura memperhatikan materi ini atau lain sebagainya. Banyak Oke, gitu mungkin loh yang ada yang semangat itu, Kakak. ekspresinya yang sampai matanya tuh bintang gitu. Mungkin saya tanya satu persatu kepada teman-teman, mungkin yang ini saja, Saudari Andita. Ya, mungkin alasan kenapa memakai emoticon itu. Kenapa? Oke, mungkin Saudari Andita. Ya, Kak. Ya, mungkin dipersilahkan. Kenapa alasan memakai emoticon itu kenapa?
Mungkin kayak aku suka juga ke materi yang dibawakan Kak. Banyak yang bisa aku tahu dari materi ini. Oke, jadi apa emoticon yang dikirimkan ini beragam ya teman-teman. Jadi sangat unik juga. Mungkin saya satu orang lagi, mungkin ini yang agak lucu juga. Saudari M. Abdan. Ini kenapa nih emoticon kayak gini dikirim? Oke, mungkin Saudara Abdan. Ya. Agak ngantuk, Kak. Oh iya, oke, oke. Ya tahu, Ya, jam terima 3 kasih siang atas tahu Lihat Kak. dari kejujuran. muka dia. Oke, oke. Oke, makasih atas kejujurannya ya, teman-teman. Jadi, mungkin itu salah satu bentuk refleksi untuk kita melanjutkan lagi materi selanjutnya yang akan dibahas. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai analisis permasalahan atau need analyze dan kebutuhan dengan cara menggunakan metode fishbone diagram dan tree diagram. Tapi di sini saya akan cuma menjelaskan mengenai konsep fishbone diagram. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya fishbone diagram itu kan itu dalam artian kayak diagram tulang ikan. Jadi di sini itu kayak digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mengorganisir penyebab yang mungkin timbul dari suatu permasalahan. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa di OSIM itu sendiri, organisasi siswa intramadrasah itu kan salah satu organisasi yang ada di dalam sekolah yang memiliki peran yang penting dalam menjembatani komunikasi antara siswa dan pihak sekolah untuk kayak memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler dalam pengembangan diri siswa itu sendiri yang ada di MAN 1 terkhususnya. Jadi untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, OSIM sendiri itu perlu merancang program kerja yang dimana sesuai dengan analisis kebutuhan dan keinginan para siswa yang ada di MAN 1 tersebut. Tetapi realitanya biasanya itu ada OSIM itu kayak apa ya, kayak membuat rancangan kerja yang mendapatkan berbagai tantangan dan dalam menentukan prioritasnya sebagai OSIM itu sendiri. Jadi untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi yang efektif pada rancangan program tersebut. Jadi dalam hal untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas mengenai solusi atau merumuskan rancangan program untuk merumuskan rancangan program kerja itu kita bisa menggunakan salah satu metode ini yaitu fishbone diagram. Kan sebelumnya sudah dijelaskan menggunakan metode analyze itu metode SWOT. Tapi di sini ada lagi yang terbaru. Di sini metode diagram post, diagram fishbone. Yang di mana ini sudah dijelaskan tadi bahwasanya fishbone diagram ini sendiri diagram tulang ikan yang di mana itu alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir penyebab yang mungkin timbul dari suatu masalah. Yang di mana fishbone diagram ini bermanfaat sebagai alat bantu teman-teman terkhususnya yang mengetahui fishbone diagram ini untuk menemukan akar penyebab masalah yang mungkin kayak tidak terlalu penting masalah ini, tapi itu yang kita harus menemukan masalah-masalah yang memang masalah kecilnya dulu untuk bisa melangkah ke masalah-masalah yang besar dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dalam diagram fishbone juga ini biasanya lebih mudah menemukan suatu solusi dan tindakan jika masalah dan akar penyebab masalah tersebut sudah diketahui. Jadi untuk suatu tindakan dan langkah improvement kepada teman-teman akan lebih mudah dilakukan jika masalah dan akar penyebab masalah itu ditemukan. Kayak kita lebih tahu dasar dari permasalahan ini apa saja sih. Jadi dalam menemukan solusi dari masalah yang besar itu kita perlu tahu bahwa dalam masalah yang terbesar itu ada beberapa masalah kecil yang mungkin menyebabkan masalah besar itu terjadi. Oke, jadi mungkin
adapun beberapa manfaat dari fishbone diagram ini, yaitu ini sebagai alat bantu untuk menemukan ya yang itu tadi, untuk menemukan penyebab masalah secara user friendly dan disukai orang-orang, dapat digunakan juga dengan mudah. Jadi ketika teman-teman sudah mengetahui konsep dari diagram fishbone ini itu sendiri, teman-teman bisa mengaplikasikannya ke salah satu mungkin pada saat rapat kerja atau rapat ingin menemukan solusi dari permasalahan ini, mungkin itu bisa digunakan metode fishbone diagram ini sendiri. Jadi mungkin saya lanjut bagaimana cara pengaplikasian dari fishbone diagram itu sendiri. Oke, jadi dalam fishbone diagram ini kan bentuknya seperti ini teman-teman, fishbone diagram yang dimana itu dia itu kayak anki, di kepalanya itu ada masalah, terus di tulang-tulangnya itu di pinggir ada beberapa akar permasalahan dari inti permasalahan itu. Jadi di sini terdapat yang kami angkat itu terdapat beberapa unsur dari diagram fishbone itu sendiri, yang dimana yang pertama itu ada metode, yang dimana metode ini merujuk pada prosedur atau cara kerja yang digunakan untuk melakukan suatu tugas atau program kerja. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya di dalam OSIM itu sendiri kan itu pasti ada beberapa caranya atau ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan suatu tugas atau merancang program kerja. Jadi di sini kita perlu ketahui dulu apa sih permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam metode yang digunakan pada fishbone ini sendiri, supaya kita mengetahui apa permasalahan dari metode yang digunakan dalam merencanakan program kerja. Jadi yang kedua ada manpower atau people, yang dimana manpower ini itu berkaitan dengan sumber daya manusia atau keanggotaan OSIM itu sendiri yang ada di forum ini. Mungkin teman-teman itu semua yang ada di situ. Jadi yang dimana sumber daya manusia ini yang terlibat dalam suatu program kerja yang dirancang. Jadi perlu kita ketahui bahwa pada manpower people ini dia tuh kayak berfungsi sebagai mengidentifikasi masalah yang merujuk kepada people-nya, manusianya. Itu kayak contohnya, saya ambil contoh, mungkin mohon maaf sebelumnya, mungkin ada beberapa teman-teman yang pada saat rapat mungkin kayak terlambat atau mungkin tidak hadir tanpa adanya informasi lebih lanjut. Jadi itu kan salah satu masalah yang masalah kecil tapi memiliki dampak yang besar, begitu teman-teman. Begitu cara kerja diagram fishbone ini sendiri. Saya lanjut ke yang ketiga, itu ada environment atau berkaitan dengan faktor-faktor memiliki keterkaitan dengan lingkungan yang ada di lingkungan teman-teman, yaitu lingkungan sekolah madrasah Sanawiyah 1 Makassar sendiri, yang dimana apakah di lingkungan teman-teman ini kayak program kerja atau masalah yang dihadapi ini mendukung atau pro atau kontra. Ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Jadi ini juga salah satu penyebab untuk bagaimana teman-teman bisa menjalankan program kerja atau mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh teman-teman. Ketika itu lingkungannya ada yang memang lingkungan yang memang ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Jadi kita perlu ketahui apa alasan kenapa masyarakat siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut itu mendukung program atau solusi dari masalah ini, dan apa saja kenapa alasannya siswa yang tidak mendukung ini. Mungkin itu gambaran dari environment ini sendiri. Dan yang terakhir ada mesin, atau ini mengacu kepada semua peralatan yang digunakan dalam melakukan suatu program kerja tertentu. Jadi kan biasanya memang ada beberapa program kerja yang kayak alat yang digunakan itu memang difasilitasi dari sekolah. Tetapi ketika ada beberapa alat yang tidak difasilitasi dari sekolah, dan mungkin teman-teman mencari solusi apa akar permasalahan dari ini. Atau mungkin bisa jadi teman-teman bisa jadi sekolah teman-teman memang tidak memfasilitasi mungkin dari segi peralatan, tetapi dari sisi lain juga ada beberapa yang
difasilitasi. Jadi perlu kita ketahui bahwa pada mesin ini mengacu kepada kayak peralatan yang digunakan dalam melakukan program kerjanya teman-teman pada saat periode kepengurusan. Jadi kan yang saya tangkap pada saat mewawancarai ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya ketua OSIM dan wakil ketua OSIMnya teman-teman itu kan dia mengatakan bahwa ini kayak periode baru. Jadi mungkin teman-teman bisa menggunakan fishbone diagram ini untuk digunakan dalam memecahkan masalah dan mencari program kerja yang sesuai dengan yang diharapkan di siswa-siswa sendiri itu, kayak sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi kayak teman-teman bisa memberikan suatu program kerja atau merancang suatu program kerja yang memang sejalan dengan kebutuhan siswa yang ada di MAN 1 itu sendiri. Jadi karena dikutip dari pernyataan dari wakil ketua OSIS dan ketua OSISnya juga mengatakan bahwa dia tuh ingin melakukan program kerja yang sesuai dengan analisis kebutuhan dari siswa-siswa di MAN 1 sendiri. Jadi dia tuh kayak mau membuat program kerja yang memang diminati atau yang memang diperlukan di siswa-siswa itu sendiri. Jadi mungkin salah satu yang bisa digunakan dalam mengidentifikasi program kerja apa atau masalah apa yang bakal dihadapi ke depannya mungkin bisa digunakan fishbone diagram ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa fishbone diagram ini bisa berfungsi untuk bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasi program kerja yang akan dilakukan nantinya dan masalah yang dihadapi dalam organisasi OSIM itu sendiri. Jadi mungkin itu penyampaian materi dari saya mengenai fishbone diagram. Semoga bermanfaat ke teman-teman dan bisa mengimplementasikannya ke OSIM teman-teman dan semoga bisa segeralah mendapatkan mengimplementasikan need assessment yang telah kami berikan, yang tentunya tadi analisis SWOT dan analisis diagram fishbone sendiri. Dan lebih lanjutnya juga saya serahkan ke moderator untuk memberikan arahan selanjutnya. Oke, baik, itu tadi terkait materi ketiga. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab untuk materi 3. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan Tabe atau kurang mungkin jelas? yang bagian problemnya, yang bagian diagramnya belum. Oh ya, oke. Jadi saya lanjutkan dulu materinya dari Kakak Sarnur tadi. Jadi kalau fishbone itu dia menganalisis menggunakan tulang ikan sebagai visualisasinya. Ada cara yang kedua yaitu menggunakan problem tree analysis atau analisis pohon masalah. Mungkin teman-teman pernah mendengar ini, walaupun dua diagram ini tidak sepopuler SWOT analysis, tapi ini juga sering digunakan dalam menganalisis apa sih masalah, apa sih kebutuhan, kemudian apa sih keputusan yang harus kita buat berdasarkan analisis masalah dan kebutuhan tersebut. Nah, jadi kalau problem tree analysis itu atau diagram pohon itu, dia sama seperti namanya, dia itu bentuknya menyerupai pohon. Nah, di mana di batangnya itu ada masalahnya, kemudian nanti teman-teman bisa gambar di akarnya itu penyebab dari masalah ini. Atau misalkan masalahnya itu adalah teman-teman ingin membuat event nih. Nah, bisa di akarnya teman-teman tuliskan, kalau dari kelas ini dia maunya event apa, kalau dari kelas ini maunya event apa, di akar-akarnya. Terus kemudian di bagian daunnya nanti teman-teman bisa menuliskan, oh kelas ini dan kelas ini maunya event yang misalkan event olahraga, event misalkan di kelas 10A itu maunya event futsal Kak, terus di 10B itu maunya event
event basket Kak. Akhirnya di bagian daunnya nanti ini teman-teman bisa tuliskan, oh event yang harus kita selenggarakan itu event olahraga. Terus kemudian di bagian akar yang keduanya nih, teman-teman bisa tuliskan nanti eh, kelas 11 maunya event event lomba gitar. Nah, terus kelas 12 maunya event lomba main piano misalkan. Nah, teman-teman bisa tulis nanti di daunnya ini. Oh, event musik juga harus kita adakan. Nah, begitu cara penggunaan diagram pohon ini. Kalau tadi diagram tulang ikan itu, dia lebih ke menganalisis, misalkan eventnya itu, kita mau mengadakan event nih. Nah, kan tadi ada 4 tuh. Ada man, ada metodenya, ada man-nya, atau siapa sih yang akan terlibat dalam event ini. Misalkan, event ini mau diselenggarakan untuk semua kelas, dari kelas 10, kelas 11, sampai kelas 12. Oke, itu dicatat man-nya, dicatat siapa aja yang berpartisipasi. Kemudian selanjutnya metodenya nih. Metode apa sih yang kita lakukan dalam event ini? Apakah lombanya itu lomba cerdas cermat saja atau lomba olahraga saja. Nah, ditulis juga metode-metodenya. Terus kemudian di bagian environmentalnya atau di bagian lingkungannya. Ini eventnya mau diadakan di mana sih? Apakah kita adakan di sekolah? Apakah kita adakan di sekolah tapi di aulanya? Apakah kita adakan di kelas-kelas? Apakah kita adakan di luar sekolah? Itu ditulis di bagian environmentnya atau di bagian lingkungannya. Terus kemudian di bagian mesinnya, alat apa aja nih yang kita butuhkan untuk event? Nah, seperti itu kalau untuk di fishbone. Tapi kalau untuk di diagram pohon ini, kita lebih ke analisis nih. Eh, apa sih masalahnya? Atau apa sih kebutuhan yang mau kita diskusikan sama-sama? Kemudian teman-teman bisa saling diskusi nih. Oh, penyebab kebutuhan ini nih berasal dari kelas ini, maunya begini, bisa ditulis di sini. Terus di kelas sebelah maunya yang ini, ditulis lagi. Jadi lebih ke bagaimana caranya sih supaya eh, ketika kita berdiskusi itu dia lebih ada visualisasinya dan lebih terorganisir. Jadi tidak diskusi berjalan begitu saja. Akhirnya nanti setelah teman-teman menggunakan diagram fishbone dan menggunakan diagram pohon ini bisa lebih tervisualisasikan lah dan lebih jelas lagi apa sih yang sebenarnya teman-teman pengenkan, eh, dan yang juga apa sih sebenarnya kebutuhan atau masalah yang sebenarnya terjadi. Kemudian teman-teman bisa simpulkan, oh setelah kita diskusi sama-sama ternyata solusinya tuh ini begitu. Nah, eh, diagram diagram ini bisa teman-teman pakai ketika teman-teman rapat, kemudian nanti hasil hasil kesimpulannya itu teman-teman bisa tuliskan melalui SWOT analysis. Jadi teman-teman akhirnya gunakan juga. Kenapa saya bilang SWOT analysis lagi? Karena ketika teman-teman nih misalkan ingin mengajukan program ke guru, nah, itu teman-teman akan lebih dipercaya sama guru programnya. Kalau teman-teman sudah paparkan nih, oh Pak, Bu, ini kami dari OSIS mengajukan event ini, mengajukan event musik misalkan. Nah, kelebihan event kami tuh begini, Pak, Bu. Eh, Kelemahannya ada, Pak, Bu. Eh, Misalkan kelemahannya kami butuh modal. Cuman eh, berdasarkan kelemahan ini, akhirnya kami sepakati kalau ternyata modal ini bisa kami dapat solusinya dengan cara misalkan kami menjual sesuatu. Nah, jadi ketika kalian terorganisir cara kalian menjelaskan ke guru, itu akan lebih apa ya, lebih dipercaya sama guru dan lebih eh, kalian lebih berpeluang untuk di ACC nih eventnya sama guru seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana apa saja sih yang ditaruh di diagram pohon ini. Ada di batangnya berisi masalah utama, di akarnya berisi penyebab-penyebab masalah, dan di daunnya berisi eh, konsekuensi atau akibat dari penyebab-penyebab tadi. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan dulu ke moderator untuk kemudian membuka diskusi.
Oke, baik. Itu tadi pemaparan materi ketiga. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas? Oke, kalau tidak ada, sebelum kita next ke materi paling terakhir, materi keempat, kita akan melakukan dulu ice breaking, oke, yang dimana akan dibawakan oleh Sarnur. Kepadanya disilahkan. Jadi ice breakingnya ini teman-teman sebenarnya kami butuh untuk kalian on cam dulu. Jadi permainannya ini nanti misalkan eh, kita main tebak-tebakan nama benda. Terus nanti saya bilang begini. Nah, nanti yang saya tunjuk itu harus menebak apa yang saya katakan. Begitu gamesnya. Atau coba deh, Abdan, coba satu satu benda, satu benda nanti ditebak sama baso. Ciri-cirinya ini Kak. Nama bendanya, tapi satu kata saja. Misalkan itu pohon, nanti ditebaknya begitu. Oh Oh, ya, silent kita tapi ber- iya, bergoyang di mulut Kak. betul. Apa dia? Bergoyang. Benar, 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 benar. Hah? Isi- Pulpen. Ya, Baca gerak mulut Jepale. Coba baca baso sedikit. lagi, baso. Satu kata benda baru tunjuk temannya untuk tebak. Yang kok saya baso. Bentar, siapa harus di... Aku kasih on kok. Ini ya? Alika Mutiara Putri. Suruh tebak. Oke, mana Alika? Ada Ji orangnya? Itu silahkan ditebak. Wah, Alika. On mic ko. Indah ada tebak. Kau mau Abdan? Tebak ya? Nggak tebak yang lain. On off mic semua ini. Nah, tinggal kayaknya. Yang kok saya. Yang lain. Nih, tebak nih saya. Hasan Nggak mo. ada yang lain on. Hasan Yakin mo. off mic semua Ki. Hasan mo. Kak bisa dikasih anu dulu siapa yang nggak AFK yang nggak away from keyboard. Rata-rata AFK semua kayaknya. Coba teman-temannya yang lain mana beda? Ketua OSIS. Ya, Iya. ketua mana ketua? Sama wakil. Mana? Tapi kalau saya tebak baso tadi dia bilangnya pensil sih. Betul nggak? Salah. Apa ya? Coba ulangi. Bentar, kasih mati dulu aku. Bantal, bantal. Ih, nggak tahu Ki. Ya Ih, betul Kak. Bentar. Coba Asan beda lagi. Karena tadi Mampus sudah on menebak. mic. Mampus on mic. On cam. On cam kok Hasan. Hasan on cam.
Kasih pindah dulu itu kabel. Ya, tunjuk dulu temannya siapa yang mau disuruh tebak. Arissa Mahdia. Arissa Mahdia. Ada Ji orangnya, mana itu? Arissa Mahdia. Arissa Mahdia, woi. On mic dulu, on mic dulu. Nah, Iya, Kak. Ya mungkin juga bisa ini tuh on cam. Iya, sebentar, Kak. Nggak tahu. siapa suruh ndak mandi kau dulu? Siap nih kayaknya itu Arissa menebak. Coba, apa katanya? Oh. Arissa bisa ditebak? Bisa diulang. Baju. Salah. Menyerama. Tunjuk beda kakaknya tebak. Hasan kasih di tengah mukamu supaya jelas dilihat. Nggak ada yang bisa tebak tahu apa itu. Yang Kasih bilang plus. Aksan. Tahu. Kasih pas Oke. tengah mukamu, ulangi. Kasih pas Sepas. tengah mukamu. Nih. Tas filmi itu. Tas film itu. Tas filmi. Tas film Jordan. Sepatu saya. Kasih off dulu mic-mu, Hasan. Jordan. Malah off. Sepatu kah? Yang betul Aksan? Jordan, Kak Jordan. Sorry, Iya, Jordan. Kak, sepatu. Oh. Siapa-siapa tadi yang berhasil menebak? Abedan, Baso, Ahsan. Itu di sama Arisa. Gagal menebak tadi, Kak. Tebak baju. Menyerah. Iya, Pale. Kalau dari moderator ya. Ya, kenapa saya, guys? Cukup mie kapan Kak gamenya jadi bisa mie kapan dilanjut. Oke, oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mungkin buat teman-teman yang masih off cam, boleh mungkin di on cam untuk materi terakhir, materi keempat. Ini materi terakhir. eh Mohon untuk teman-teman kembali lagi pay attention ke materinya. Mungkin bisa next slide. Oke. Nah, untuk materi terakhir itu terkait evaluasi efektivitas problem solving. Belum, next sebelumnya. Hasil metode analysis. Nah, mungkin untuk pematerinya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu ada
evaluasi efektivitas problem solving hasil metode analisis. Oke, evaluasi efektivitas problem solving merupakan keterampilan dalam memecahkan masalah. Problem solving merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan individu seperti kemampuan bertanya dan menjawab permasalahan sehingga teman-teman dapat terlibat aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan menyimpulkan masalahnya, solusi dari masalahnya. Oke. Menumbuhkan kemampuan berpikir itu dapat dilakukan dengan salah satu upaya yang memungkinkan untuk dikembangkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar serta membantu individu dalam memahami konsep, yaitu dengan penerapan model pembelajaran problem solving. Model problem solving merupakan salah satu model pembelajaran berbasis masalah di mana cara penyajian bahan pelajaran dengan menghadapkan individu pada persoalan yang harus dipecahkan atau diselesaikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Saat memecahkan masalah, analisis akar masalah adalah kunci penentunya, karena akan mampu membantu organisasi mengidentifikasi faktor-faktor yang sebenarnya menjadi penyebab munculnya masalah. Oke. Selanjutnya itu boleh next slide. Konsep dasar dari problem solving. Problem solving yaitu pembelajaran yang meningkatkan keterampilan peserta didik serta kemampuan bertanya dan menjawab permasalahan sehingga peserta didik lebih aktif berkomunikasi, mencari dan menyimpulkan masalahnya. Nah, langkah-langkah dalam evaluasi efektivitas problem solving itu yang pertama, teman-teman harus identifikasi masalah dan dengan jelas memahami masalah secara mendalam sebelum mencari solusinya. Jadi yang pertama itu teman-teman harus identifikasi masalahnya. Apa masalahnya? Harus teman-teman ketahui secara mendalam dulu sebelum mencari solusinya. Yang kedua, pengumpulan data. Mengumpulkan data yang relevan untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan. Jadi teman-teman harus kumpulkan data terlebih dahulu terkait apa masalahnya sebelum melakukan pengambilan keputusan. Yang ketiga, penetapan kriteria keberhasilan, yaitu menentukan indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan solusi. Yang keempat, ada analisis solusi. Nah, di sini mengevaluasi berbagai opsi solusi dan memilih yang paling efektif. Nah, misalnya teman-teman ada beberapa solusi, misalnya ada 3 solusi dari satu masalah. Nah, teman-teman evaluasi dulu berbagai solusi tersebut sehingga yang mana paling efektif, yang mana paling sedikit menimbulkan dampak dari solusi tersebut. Nah, yang kelima, ada implementasi solusi. Menerapkan solusi yang dipilih dengan rencana yang terstruktur. Yang keenam ada monitoring dan evaluasi, yaitu memantau pelaksanaan solusi dan mengevaluasi hasilnya berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Nah, dari setelah tadi menetapkan mana nih solusi yang paling tepat untuk digunakan. Nah, selanjutnya itu kita memonitoring dan mengevaluasi bagaimana dampak selanjutnya dari solusi yang dipilih tadi. Nah, kalaupun ada kendala dari solusi yang tadi, dievaluasi lagi. Nah,
ketujuh itu ada feedback dan penyesuaian, mengumpulkan umpan balik dan penyesuaian jika diperlukan. Dan yang terakhir itu dokumentasi dan pembelajaran, mendokumentasikan seluruh proses dan hasil evaluasi untuk pembelajaran di masa depan. Jadi dari yang pertama tadi sampai akhir itu dijadikan dokumentasi atau arsip. Jadi pada saat misalnya pada contoh ini OSIM, sorry. Nah, misalnya terdapat satu masalah A. Nah, nanti teman-teman semua lakukan problem solving. Nah, dari rangkaian yang pertama tadi saya sebutkan sampai pada saat feedback itu teman-teman arsipkan. Jadi pada saat kepengurusan selanjutnya nanti teman-teman yang kepengurusan selanjutnya nanti bisa lihat arsipnya teman-teman kepengurusan yang sekarang, bagaimana caranya teman-teman mengatasi masalah ini. Jadi nanti teman-teman kepengurusan selanjutnya bisa evaluasi apa-apa yang teman-teman kepengurusan sekarang itu kurangnya di mana sehingga masalahnya belum teratasi dengan maksimal, seperti itu. Oke, next metode evaluasi. Metode evaluasi itu ada dua. Yang pertama itu quantitative evaluation process, yaitu penilaian yang menggunakan data numerik dan metode statistik. Tujuan dari evaluasi kuantitatif adalah untuk mengukur variabel, menganalisis data numerik, dan menginterpretasikan hasilnya untuk membuat keputusan yang tepat atau menarik kesimpulan. Nah, evaluasi kuantitatif ini sering digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, dan ilmu sosial. Nah, yang kedua itu ada kualitatif evaluation process, yaitu penilaian yang menggunakan data non-numerik dan metode yang berfokus pada pemahaman makna, pengalaman, dan perspektif di balik data tersebut. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan dan analisis data deskriptif yang mendetail dan mendapatkan wawasan tentang fenomena kompleks, perilaku, dan konteks sosial. Nah, evaluasi kualitatif ini sering digunakan di bidang seperti ilmu sosial, pendidikan, kesehatan, dan studi organisasi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itu tadi materi terakhir untuk hari ini. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya? Pertanyaan Basot tadi, Kak. Ya, oke, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Basal Sakrama Fitra MN. Di sini saya ingin bertanya, untuk melakukan problem solving, kita membutuhkan yang namanya pikiran kritis. Namun dari pengalaman saya di sekolah, di saat kita berpikir sesuatu yang krisis, yang dimana kita mempermasalahkan sesuatu atau mencari suatu masalah, justru orang-orang di sekitar saya malah mempermasalahkan orang yang lebih ingin mengatasi orang yang mempermasalahkan tersebut, bukan masalahnya. Yang dimana dari saya lihat, kebanyakan siswa lebih ingin pembelajaran berjalan dengan lancar tanpa adanya pemikiran kritis ataupun proses tanya jawab. Nah, bagaimana ya solusi atau metode untuk menyikapi sifat-sifat siswa ataupun orang-orang di sekitar yang lebih memilih untuk mengatasi orang yang mempermasalahkannya dibanding mengatasi masalahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau kurang dipahami? Oke, tidak ada. Berarti ada dua pertanyaan dari Basot. Yang pertama tadi terkait materi kedua yang need analyze menggunakan SWOT, dan yang materi keempat terkait evaluasi efektivitas problem solving. Oke deh, tunggu sebentar ya.
Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama dulu tadi untuk yang ke materi kedua, yang need analysis SWOT, mungkin untuk materi sudah bisa dijawab pertanyaannya. Oke, untuk analisis SWOT akan saya yang menjawab. Sebelumnya saya ingin memperjelas dulu tadi pertanyaannya itu bagaimana cara kita untuk mengetahui suatu metode untuk menganalisis peluang usaha ya. Peluang dan kelemahan kita, karena yang dari pengalaman saya mencari suatu kelemahan diri sendiri itu lebih sulit dibanding melihat suatu kelemahan dari luar, dan untuk mencari peluang dari luar lebih sulit daripada mengetahui peluang dari diri sendiri. Oke, nah untuk mengetahui kelemahan dan peluang itu kita bisa lakukan beberapa analisis. Yang pertama itu introspeksi pribadi atau evaluasi diri dengan cara misalnya tinjau lagi pengalaman atau keterampilan atau keahlian. Nah, identifikasi area di mana Anda merasa kurang mampu atau memiliki kelemahan. Nah, perhatikan juga di mana area yang Anda memiliki potensi yang misalnya belum dimanfaatkan sepenuhnya. Yang kedua itu feedback dari orang lain. Bisa minta pendapat dari orang-orang terdekat seperti teman, keluarga, atau rekan-rekan mengenai kekuatan atau kelemahan Anda. Juga bisa juga meminta umpan balik tentang peluang yang mungkin mereka lihat bagi Anda. Yang ketiga itu melakukan evaluasi lingkungan eksternal. Amati lingkungan eksternal Anda, baik itu komunitas di sekitar Anda atau di organisasi-organisasi tertentu, identifikasi tren atau perubahan yang dapat menjadi peluang bagi Anda. Nah, amati juga ancaman-ancaman yang mungkin terjadi dari lingkungan eksternal yang bisa dapat memberi petunjuk terhadap kelemahan yang harus diatasi. Selanjutnya itu adalah mengikuti pelatihan atau edukasi. Nah, mengikuti pelatihan atau edukasi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan atau pendidikan yang dapat membuka peluang baru dan membantu mengatasi kelemahan Anda. Nah, misalnya saat ini nih teman-teman yang join di Zoom hari ini sedang mengikuti pelatihan analisis. Nah, waktu kami melakukan need assessment di teman-teman semua, kami mendapati bahwa kelemahan teman-teman yaitu kurangnya untuk menganalisis data apa saja yang dibutuhkan oleh siswa atau guru di MAN 1. Nah, dengan cara teman-teman mengikuti pelatihan ini, teman-teman kedepannya akan tahu step-step apa saja yang akan teman-teman lakukan untuk mengambil data atau untuk mengetahui apa-apa saja sih yang kita nih teman-teman OSIM bakal melakukan untuk kayak program-program kerja selanjutnya. Nah, selanjutnya itu bisa konsultasi dengan ahli atau mentor. Nah, jika memungkinkan, mintalah saran dari ahli atau mentor yang memiliki pengalaman dalam bidang yang Anda minati atau yang ingin berkembang. Nah, kalau teman-teman OSIM misalnya bisa konsultasi dengan pembina atau konsultasi dengan demisioner kakak-kakak OSIM di periode-periode sebelumnya. Nah, dengan melakukan langkah-langkah ini, teman-teman dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kelemahan atau peluang yang teman-teman miliki. Dan langkah-langkah itu dapat membantu teman-teman dalam merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk mengoptimalkan potensi dan mengatasi tantangan yang ada. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik itu tadi jawaban dari pemateri. Saya kembalikan ke penanya, bagaimana terkait jawabannya? Apakah sudah dimengerti?
Jawabannya sudah cukup bagus dan sangat mudah dimengerti. Apalagi diberikan penjelasan yang mana awalnya saya ingin bertanya bagaimana jika seseorang itu memiliki suatu sifat berbangga diri yang dimana kesulitan mencari kemungkinan dan diberikan solusi yang bahkan saya belum bertanya. Yang dimana kita meminta bantuan dari orang lain itu jawaban yang cukup memuaskan, bahkan sangat memuaskan. Sekian dari saya. Oke, Wassalamualaikum. oke baik, terima kasih. Selanjutnya ke pertanyaan kedua terkait materi keempat. Saya serahkan ke pemateri. Oke, tadi yang saya tangkap pertanyaannya itu terkait bagaimana jika lingkungan justru temannya yang tidak mendukung untuk adanya gimana tadi? Boleh diulang tadi? Sorry. Bagaimana apabila teman atau orang-orang di sekitar kita tidak mendukung adanya proses pemecahan suatu masalah, melainkan ingin sesuatu agar tetap berjalan dengan lancar tanpa memedulikan suatu faktor-faktor yang akan ada terjadi suatu masalah ataupun membuat kita menjadi lebih rugi. Misalnya di dalam kelas, di saat adanya suatu pematerian dari guru, terkadang ada beberapa materi yang kurang jelas dipaparkan oleh guru, yang dimana guru sendiri juga manusia. Di saat saya bertanya, teman-teman saya mengkritis saya, berkata, untuk apa kamu bertanya? Bahwa cukup dengarkan saja. Nah, di mana itu sangat bertolak belakang, yang dimana orang-orang di sekitar anti kritis, di mana di saat kita bersikap kritis. Sekian. Oke, baik. Oke, untuk menyikapi orang yang lebih memilih untuk mengatasi orang yang mempermasalahkan daripada masalah sendiri dapat menjadi menjadi tantangan, tetapi beberapa pendekatan yang dapat membantu dalam mengarahkan perhatian mereka pada solusi masalah sebenarnya. Yang pertama itu pendekatan wait. Sebenarnya seperti ini. Mungkin ini yang sering terjadi di lingkungan pembelajaran, entah itu mahasiswa, siswa di sekolah dasar sampai SMA, itu memang ada beberapa teman-teman yang kurang lebih ke bahasa bodoh. Maksudnya seperti ini. Jika teman-teman yang lain berpikir kritis, contohnya seperti misalnya Baso, dari pengalaman pribadinya sendiri, berpikir kritis, namun sedangkan teman-teman kelasnya kurang menyukai hal tersebut, sehingga ada yang kurang suka dengan Baso. Kenapa Baso seperti ini? Maksudnya itu seperti tadi Ya, seperti yang tepat sekali dibilang Kak. Baso. Bahkan terkadang dikatakan caper ke guru atau semacamnya. Contoh pada saat ini misalnya saya bertanya, mungkin ada orang yang lagi sibuk tapi ingin cepat-cepat selesai, meetingnya ingin cepat selesai dan mungkin ada perasaan kurang menyenangkan karena ingin meeting cepat selesai dengan lancar. Ternyata saya bertanya dan malah memperpanjang meeting. Mungkin contohnya bisa dicontoh dari kejadian saat ini. Oke, menurut saya Baso
tetap pertahankan hal tersebut, berpikir kritis, namun berpikir kritis juga harus dilandasi dengan dasar yang kuat. Maksudnya seperti ini, jangan sampai Baso berpikir kritis namun tidak memiliki isi dari keluar. Maksudnya begini, jangan sampai Baso berpikir kritis namun tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang lagi dibahas. Misalnya lagi yang dibahas ini A, tapi Baso bertanyanya kemana-mana, dari A sampai Z. Nah itu kan itu bisa membuat audiens atau teman-teman yang lain merasa apa sih, ini kan lagi yang dibahas ini A, kenapa kau bahas B, C, D dan seterusnya. Nah itu yang biasa membuat orang berpikir ini cari seperti yang dibilang Baso, ini cari caper doang atau apa segala macam. Tapi kembali lagi yang saya bilang, kita pertahankan jika memang menurut Baso yang saya pertanyakan itu benar, berkaitan dengan apa yang lagi dibahas. Terkadang hal-hal seperti itu sering terjadi, Kak. Saya juga sering dapat di kelas, tapi yang saya dapat itu yang seperti itu tadi, tidak sesuai dengan apa yang dibahas, apa yang lain dia tanyakan. Jadi orang-orang berpikir ini menghambat ini, seperti itu. Jadi kakak tadi menyatakan bahwa apabila guru sedang membahas A, saya tidak usah mempertanyakan B, C, D. Jadi bagaimana jika A, B, C, D ini berhubungan dan guru hanya membahas A? Nah, contohnya seperti ini, Baso. Misalnya lagi belajar matematika, di kelas lagi belajar matematika. Tidak mungkin Baso mempertanyakan soal agama. Maksud saya tidak ada korelasi yang berhubungan antara agama dan matematika aja. Namun jika itu tetap berhubungan dengan matematika, saya rasa Baso sudah benar walaupun Baso ini bertanya terus-menerus tidak, menurut saya tidak masalah selama itu berada di ranah matematika, seperti itu. Namun untuk mengatasi teman-temannya Baso, mungkin saya rasa harus tetap bersikap tenang dan sabar saat menghadapi teman yang protes ketika ada yang bertanya kepada guru, seperti itu. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan Oke, dari Sanur mungkin ada pendapatnya. Ya, oke. Jadi mengenai apa penjelasan yang dijelaskan oleh saudara Baso ini itu kayak berorientasi dengan pengalaman, mungkin kayak pengalaman yang telah biasa yang biasa terjadi di dalam kelasnya mungkin. Jadi mungkin sebelum saya menjelaskan lebih lanjutnya, saya mau bertanya kepada Baso, apakah menurut Baso hal semacam kayak mempertanyakan hal-hal yang mungkin tidak jelas menurut Baso itu hal yang salah atau tidak? Justru menurut saya itu adalah sesuatu yang benar, karena di mana suatu dalam pembelajaran kita ini ingin mencari suatu ilmu. Jika kita tidak bersikap kritis dan tidak bersikap haus ilmu, maka ilmu itu akan lewat begitu saja dan hanya akan menjadi sia-sia. Apa gunanya saya buang-buang waktu berjam-jam di jam pelajaran ketika ada sesuatu yang tidak pahami, saya hanya diam saja. Jadi saya menurut saya apa yang saya pertanyakan itu adalah hal yang benar. Oke, jadi memang orientasi yang dimaksud dari Baso ini memang ketika kita kritis kepada hal-hal yang mungkin kita kurang pahami dan mempertanyakannya mungkin ke guru, itu memang hal-hal yang bisa dibilang wajar. Dan kalau memang menurut Baso dan tidak merugikan orang lain bertanya atau mengkritisi mengkritisi dari materi yang telah diberikan oleh guru dan tidak merugikan orang lain, fokus kepada apa yang sudah diterapkan kepada Baso, karena hal-hal semacam ini itu memang biasa terjadi, yang dimana itu kayak bisa dibilang kayak caper kepada guru atau semacamnya lah, kayak itu kayak tidak perlu ada intervensi dari kayak tidak perlu ada desakan-desakan dari teman-teman lain untuk bagaimana Baso memberikan hal-hal yang mungkin menurut
Baso ini benar dan tidak merugikan orang lain. Jadi pertahankan hal-hal semacam itu, semacam kayak kayak berpikir kritis itu untuk supaya Baso ini kayak lebih paham mengenai materi yang telah dijelaskan, dan ketika memang tidak merugikan orang lain, pertahankan hal-hal semacam itu, karena kan itu yang akan membentuk diri Baso sendiri, yang dimana kedepannya bisa berpikir kritis, tetapi setelah berpikir kritis dan memberikan kritikan kepada orang lain, mungkin juga Baso bisa mengevaluasi ke diri sendiri. Memang apakah hal-hal semacam ini perlu dipertanyakan kepada guru atau sebagainya. Jadi memang setelah kita mengkritisi sesuatu, kita perlu juga mengevaluasi apakah tindakan saya ini benar atau tidak, dan mengapa teman-teman saya itu kayak agak tidak setuju ketika mengkritisi hal-hal semacam itu, mungkin kayak dicap baper atau caper atau bagaimana. Itu dari pendapat Baso aja bagaimana dengan hal itu. Kalau memang pendapat Baso itu benar dan tidak merugikan orang lain, itu pertahankan. Dan mungkin hal-hal semacam itu kayak mempertanyakan kembali materi yang tadi dijelaskan oleh guru, itu mungkin bisa kembali lagi ke teman-temannya, kayak bisa lagi lebih memperjelas dan bermanfaat ke teman-temannya, supaya teman-teman juga lebih paham atas materi yang telah diberikan oleh guru itu sendiri, dan Baso sendiri mengetahui apa dari makna dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Baso. Mungkin itu tambahan dari saya. Boleh saya tambahkan juga. Jadi mungkin sedikit dari saya, simpelnya begini. Kamu ndak bisa tutup mulutnya semua orang untuk kata-kata Iko, tapi kau bisa tutup telingamu. Kan begitu. Jadi kalau semisal begini, kamu sudah dengar alasannya orang-orang tidak suka kenapa kamu itu kritis. Nah, tapi menurutmu kritis itu penting. Jadi kayak tetap saja lanjut, tutup saja telingamu terhadap apa yang mereka katakan, kamu tetap melanjutkan pengembangan dirimu sendiri. Nah, tapi itu maksudnya jangan juga tutup sekali. Semisal ternyata teman-temanmu itu mengatakan alasan yang benar. Oh, mungkin kamu bisa koreksi diri. Tapi semisal mereka mengatakan hal-hal yang kayak maksudnya tidak tidak benar, tutup saja telingamu dan tetap saja lanjutkan apa yang kamu lakukan untuk pengembangan dirimu. Begitu mungkin. Oke, baik. Pertanyaannya sudah dijawab oleh 3 orang. Saya kembalikan lagi jawabannya ke Baso. Bagaimana? Apakah sudah diterima jawabannya? Apakah sudah memuaskan jawabannya? Jawabannya sudah sangat memuaskan, yang dimana kita dari jawaban yang saya tangkap tadi, untuk apabila kita mendapat sikap ketika kita bersikap kritis dan orang di sekitar bersikap anti kritis terhadap kita, dari jawaban yang saya terima tadi, kita hanya perlu pertama, apakah yang kita lakukan itu benar. Jika kita merasa hal yang kita lakukan itu benar, maka tetap lakukan saja. Dan yang kedua, ketika ada orang yang menentang kita, seperti yang dikatakan tadi, ketika ada orang yang menentang sikap kritis kita, pertama kita harus mengetahui apakah yang ditentang, cara dia menentang itu betul dengan alasan yang baik dan benar, ataupun tidak, hanya omong kosong belaka dia menentang dengan suatu omong kosong. Dan apabila itu hanyalah omong kosong, mending kita untuk tutup telinga saya dan terus melanjutkan. Dan yang ketiga ialah apabila kita berpikir kritis, kita harus kembali mengevaluasi diri kita, apakah yang telah kita lakukan ini memang benar ataupun tidak. Oke, sekian dari saya. Jawabannya tadi sudah sangat memuaskan dan mungkin akan saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, dengan berakhirnya tadi pertanyaan terakhir dari Baso, berakhir juga sesi kita pada hari ini. Mungkin boleh semuanya mungkin ditutup nih, mungkin PPT-nya kita dokumentasi dulu. Mungkin boleh teman-teman yang lain untuk on cam sebagai kenangan-kenangan. Oh ya,
sebelumnya akan dikirimkan post-test terkait materi yang baru saja dijelaskan. Boleh mungkin dikirimkan post-testnya. Nah, tadi teman-teman kan di awal sudah mengerjakan pretest, lalu teman-teman diberikan materi dan sekarang mohon untuk teman-teman menjawab post-testnya sesuai dengan apa yang sudah kalian terima pada siang hari ini. Oke? Boleh dikirimkan link post-testnya. Selagi menunggu link post-test dikirimkan, boleh teman-teman yang lain yuk on cam kita dokumentasi sebentar. Oke, ditunggu ya teman-teman yang lain. Ini ada Hairul, Marsha, Alika, Niala, Andi Fatia, Hairun, Fania, Syadik, Zahwa. Ayo teman-teman semuanya kita on cam. Nah, itu di room chat juga sudah ada post-testnya. Untuk post-testnya boleh minta tolong teman-teman diisi sesuai dengan apa yang sudah kalian terima pada siang hari ini. Penyampaian dari kakak-kakak semuanya, silahkan teman-teman isi Atau untuk dokumentasi post-testnya, mi oke? dulu, Dika. Apa? Dokumentasi mi dulu, Iya, boleh. Ini boleh nanti dikirimkan. Nanti supaya ya kalian isi post-testnya. Oke, teman-teman yang lain ayo on cam dulu sebentar untuk dokumentasi. Yang screenshot sudah siap? Oke. Oke. Oke, saya hitung ya. jangan lupa senyum. Oke. Oke. Sarnur. Oke. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke deh, teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan untuk jangan lupa mengisi post-testnya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam Zoom hari ini, baik yang sudah bertanya tadi, terus yang ikut main games juga. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ke kalian sudah menyempatkan waktunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya mewakili teman-teman kelompok. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa diisi post-testnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa mengisi post-testnya.